Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas fikih pendidikan anak di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, izinkan kami memberikan informasi kepada jamaah sekalian, terutama ibu-ibu pengajian, bahwa insya Allah pada hari Ahad depan, Ahad berarti tanggal berapa ya? 3 ya. Pada Ahad depan tanggal 3 Desember insya Allah kita akan punya gawe. Apa kira-kira? Seperti biasa ya, kerja bakti ngecor ya. Kerja bakti ngecor. Yang akan dicor insya Allah nanti adalah atap dari lantai pertama ruang lokal kelas untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran, tahfidz Al-Quran buat anak-anak. Insya Allah pada tanggal 3 Desember nanti. Dan direncanakan kelas itu akan dibuat 4 lantai insya Allah. Alhamdulillah sekarang separuh dari lantai pertama akan kita cor atapnya, dan nanti akan menyusul untuk separuh berikutnya. Maka seperti biasa, ibu-ibu tugasnya apa Bu? Ibu-ibu tugasnya apa? Bukan ngecor ya Bu ya. Ibu-ibu tugasnya menyediakan asupan gizi. Menyediakan asupan gizi buat bapak-bapak. Mau snack monggo, mau wedang monggo, mau buah monggo, mau nasi monggo ya. Masing-masing berkiprah sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Kalau bagian ngangkat-ngangkat itu biarkan bapak-bapak ya. Yang ngangkati ember, yang ngurusi molen, yang mindahin pasir, itu biar bapak-bapak. Ibu-ibu tugasnya adalah menyediakan bensinnya ya, biar bapak-bapak kuat dalam bekerja. Ustadz, kalau misalnya bapak-bapaknya nggak bisa datang gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, semennya aja. Kalau nggak bisa datang, semennya aja yang datang buat pengecoran insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dimuliakan dengan amal saleh tersebut. Sebab dengan Al-Quran segala sesuatu akan mulia. Dengan Al-Quran segala sesuatu akan mulia. Malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang termulia di antara sekian juta atau miliar
atau triliun malaikat. Salah satunya adalah karena beliau diamanahi Allah untuk membawa Al-Quran. Untuk membawa Al-Quran. Untuk mewahyukan Al-Quran dari Allah dibawa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Dari sekian ratus Nabi yang ada, karena beliau salah satunya diamanai oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia. Apalagi orang yang membaca, mengamalkan, dan berjuang untuk ikut membumikan Al-Quran ini di masyarakat. Nah, salah satunya mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk membuat lembaga pendidikan tahfidzul Quran untuk anak-anak. Dan jangan lewatkan ini kesempatan emas untuk ikut berandil di dalamnya, insya Allah. Tanggal berapa? 3 Desember. Seperti biasa jam 7 sampai selesai. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Kali ini kita akan memasuki pendidikan fikih pendidikan anak silsilah nomor 104 dengan tema baru, anak dan adab meminta izin, bagian yang pertama. Perlu kami ingatkan bahwa pada silsilah nomor 98, ini sudah 104, berarti beberapa silsilah yang lalu, kita telah memaparkan bahwa salah satu konsep Islam untuk mengajarkan pendidikan seksual kepada anak adalah anak diajari adab meminta izin. Itu poin yang pertama saat itu ketika kita membahas tentang fikih pendidikan anak silsilah nomor 98. Hanya saja pada kesempatan tersebut kita baru membahas secara global. Ya, baru membahas secara global bahwa anak dianjurkan untuk meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya atau memasuki kamar orang dewasa yang lainnya. Itu baru secara global, dan saat itu kita janjikan insya Allah pada saatnya akan kita terangkan secara rinci. Nah, sekarang itulah saatnya. Alhamdulillah kita bisa memenuhi apa yang sudah kita rencanakan untuk membahas secara rinci mengenai adab meminta izin. Pertama, kita perlu ketahui bahwa mengenai meminta izin ini, Islam membagi usia anak menjadi 2 fase. Islam membagi usia anak menjadi 2 fase. Yang pertama adalah ketika anak mulai tamyiz. Nanti kita akan jelaskan apa arti dari tamyiz. Kemudian fase yang kedua adalah ketika anak sudah balik. Jadi ada 2 fase. Pertama adalah fase anak tamyiz. Ya. Yang kedua adalah fase anak balik. Ini hukumnya berbeda. Hukum mengenai adab minta izin ini berbeda antara 2 fase tersebut, yaitu pertama ketika anak sedang tamyiz dan yang kedua ketika anak balik. Yang pertama adalah usia anak tamyiz. Sebelum saya jelaskan bagaimana kita mengajarkan adab minta izin pada anak yang usia tamyiz, saya ingin sampaikan tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah usia di saat anak sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Itu usia tamyiz. Anak sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan. Contoh misalnya, korek.
korek api atau api. Ya. Untuk anak usia 1 tahun sudah bisa membedakan? Belum. Dia nggak tahu kalau itu sesuatu yang bahaya. Pisau yang tajam. Ketika anak usia bahkan 2 tahun megang pisau, ini bahaya. Karena dia tidak tahu bagaimana efek negatif yang akan ditimbulkan oleh pisau. Berarti anak ini belum tamyiz. Jadi tamyiz itu adalah usia di mana anak sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Itu usia namanya usia nopo? Tamyiz. Nah, pada usia berapa tahun anak itu tamyiz? Para ulama kita menjelaskan, ada sebagian ulama membatasi usia sekian. Namun kalau kita perhatikan, ternyata dari satu anak dengan anak yang lain itu beda. Dari satu anak dengan anak yang lain itu beda. Ada yang tamyiznya gasik, ada yang tamyiznya telat. Ya. Dan itu mungkin juga tergantung kepada bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak itu, bagaimana fasilitas belajar itu tersedia di hadapan anak, buku, tayangan, audio, ya, kemudian penjelasan dari orang tua, itu sangat tergantung dengan itu. Makanya ada sebagian anak usia 5 tahun itu sudah tamyiz. Berapa? 5 tahun sudah tamyiz. Bahkan pada zaman Nabi SAW ada sebagian anak-anak pada saat itu yang usia 5 tahun itu sudah belajar hadis kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. 5 tahun sudah belajar hadis dari Nabi SAW. Dan ketika beliau menyampaikan hadis itu kepada orang lain, itu sudah bisa diterima. Hadis tersebut sudah bisa diterima dan sudah dianggap anak itu bisa merekam dengan baik apa yang dia dengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sebagian anak 5 tahun belum tamyiz. Ada sebagian anak tamyiznya usia 7 tahun. Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Ya. Sehingga startnya mulai anak tamyiz itu berbeda-beda dari satu anak dengan anak yang lain. Ada yang gasik 5 tahun sudah tamyiz, ada yang agak telat 7 tahun baru tamyiz. Nah, tamyiz ini sampai kapan? Tamyiz ini akan berhenti, usia tamyiz ini akan dianggap berhenti ketika anak sudah balik. Ketika anak sudah balik. Nah, pembahasan tentang balik itu apa? Itu akan kita bahas nanti di fase yang kedua. Sekarang kita baru membahas tentang fase anak berusia tamyiz. Aturannya apa? Jadi anak kalau sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, aturannya minta izin harus kepada orang tuanya saat akan memasuki kamarnya pada 3 waktu saja. Berapa waktu? Pada 3 waktu. Jadi kalau anak sudah sampai usia tamyiz, dia akan masuk ke kamar orang tuanya atau orang tua atau orang dewasa yang lainnya selain orang tuanya, dia harus minta izin di 3 waktu. 3 waktu itu apa? 1, sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, di waktu istirahat siang. Apa? Di waktu istirahat siang. Dan yang ketiga setelah sholat isya. Ada berapa waktu? 3. Yang pertama sebelum subuh. Yang kedua istirahat siang. Yang ketiga setelah sholat isya. 3 waktu ini kita nanti akan jelaskan dalilnya sekaligus kenapa. Kenapa kok dipilih 3 waktu ini. Mari kita dengarkan dalil yang melandasi adab tersebut, yaitu dalam surat An-Nur ayat 58. Surat An-Nur ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman.
Tentu masuk di dalamnya adalah orang tua yang beriman. Karena ayat ini berisikan perintah untuk mengajarkan adab kepada anak-anak. Berarti yang dimaksud, yang diperintahkan adalah para orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah hamba sahaya kalian, lelaki atau wanita, dan walladzina lam yablughul huluma minkum, dan hendaklah anak-anak kalian yang belum balik. Maksudnya sudah masuk usia tamyiz tapi belum balik, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar para orang tua mengajarkan anak-anak itu supaya minta izin. Minta izin thalatha marrat, di 3 waktu. Ya. Yang pertama kata Allah min qabli salatil fajri. Yang pertama adalah sebelum salat subuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Dan yang kedua adalah ketika kalian melepas pakaian luar kalian di tengah hari. Maksudnya ketika istirahat. Dan memang umumnya kalau orang istirahat bajunya itu enggak lengkap. Ya, bajunya tidak lengkap. Maksud saya lengkap itu kalau wanita keluar rumah kan pakai jilbab, ya, pakai baju yang longgar, yang tidak transparan. Itu kan kalau keluar. Nah, kalau di kamar mau tidur, masa pakai kayak gitu? Kan enggak. Masa mau tidur pakai jilbab rapet gitu ya? Enggak. Biasanya kalau mau tidur pakainya ya baju tidur. Ya, baju tidur ya, kadang-kadang ya auratnya ya biasanya auratnya terbuka. Ya. Maka di sini dikatakan wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Yang kedua adalah ketika kalian sedang istirahat siang dan saat itu kalian melepaskan pakaian luar kalian. Jadi ada pakaian dalam, ada pakaian apa? Ada pakaian luar. Kemudian yang ketiga, wa min ba'di salatil isya. Dan yang ketiga adalah setelah salat isya. Ada berapa ini? Ada 3. Yang pertama sebelum salat subuh, yang kedua ketika istirahat siang saat kalian melepaskan pakaian luar, kemudian yang ketiga adalah setelah sholat isya. Kenapa 3 waktu ini? Dengarkan baik-baik, Allah berfirman thalathu auratin lakum. 3 waktu itu adalah aurat untuk kalian. Apa? 3 waktu itu aurat. Apa maksudnya? Pada saat itu aurat kalian biasanya terbuka. Pada saat itu 3 waktu itu biasanya aurat orang tua itu terbuka. Dan ini menunjukkan bahwa muslim dan muslimah itu ketika membuka aurat itu tidak sembarangan. Ya. Ada waktu-waktu khusus di tempat-tempat khusus. Lain soal ketika sekarang kenyataannya banyak orang yang membuka aurat di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Jangankan di dalam rumah, di pasar saja buka aurat. Ya. Di tempat kerja buka aurat. Di kantor buka aurat. Di jalan raya buka aurat. Dan ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Makanya di sini Allah menyebutkan di waktu-waktu tadi thalathu auratin lakum. Di 3 waktu itu adalah aurat buat kalian. Maksudnya di 3 waktu itu kalian auratnya biasa terbuka. Kenapa biasa terbuka? Karena di dalam kamar. Kalau di dalam kamar berarti yang lihat adalah yang boleh melihat sinten? Suami atau istri. Ya.
Berarti kalau di luar-luar sana nggak boleh jaga warung ote-ote. Jaga warung berarti kan di dalam apa di luar? Di dalam Ustaz. Iya, tapi kan orang pada ngelihat. Ya. Lawang baju tidur dipakai buat jaga warung. Ya nggak boleh. Baju tidur namanya juga baju tidur. Baju tidur dipakai untuk jalan-jalan, ya. Maka salatu auratin lakum. Kemudian kalau di luar 3 waktu itu, ya, selain 3 waktu itu, apa kata Allah? Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Di luar 3 waktu itu, maka tidak masalah, tidak berdosa seandainya anak-anak kalian itu masuk ke kamar orang tuanya tanpa izin. Ya. Di selain 3 waktu itu. Ini berlaku buat anak usia apa tadi? Tamyiz. Kalau sudah balik nanti lain masalah. Jadi kita sekarang sedang membahas aturan buat anak usia tamyiz. Ya. Bukan anak usia balik. Nanti usia balik ada sendiri aturannya. Berarti Ustaz kalau usianya belum tamyiz, bagaimana Ustaz? Kalau belum tamyiz ya lebih fleksibel, bebas. Ya, sehingga ketika ada anak usia 2 tahun, 3 tahun masuk ke kamar orang tuanya dan dia belum tamyiz, pada 3 waktu itu gak izin gak apa-apa. Karena ini aturan berlaku buat anak usia tamyiz. Dan itu bentuk kemudahan dari Allah buat kita semua. Kemudian setelah itu Allah tutup, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat ini untuk kita, buat kebaikan kita. Wallahu alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah sengaja tutup aturan tadi dengan menyebutkan 2 namanya, alimun sama hakim. Alim itu Maha mengetahui, hakim itu Maha bijaksana. Artinya apa? Artinya adab tadi yang sudah diajarkan oleh Allah dalam ayat yang tadi kita dengar, itu adalah adab yang terbaik. Itu adalah adab yang termulia. Karena adab itu dibikin berdasarkan ilmu dan berdasarkan kebijaksanaan. Dan ilmu bukan sembarang ilmu, tapi ilmunya Allah yang tidak ada batasnya. Dan bijaksana bukan sembarang bijaksana, tapi kebijaksanaannya siapa? Allah. Dan Allah itu Maha bijaksana. Jadi Allah itu tahu mana yang terbaik buat kita. Sehingga ketika Allah bikin aturan, itu pasti yang terbaik buat kita. Ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Kalau haram, Allah yang mengharamkan, pasti itu nggak baik buat kita. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang tidak ada bahayanya buat kita. Wah, Ustaz, saya belum tahu bahayanya. Berarti itu kembali kepada kita yang terbatas pengetahuannya, belum tahu. Ya. Karena keterbatasan ilmu kita, akhirnya kita belum tahu. Tapi seorang yang beriman, dia tahu. Dia meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Sehingga apapun yang ditakdirkan, apapun yang diatur, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itulah yang terbaik buat kita semuanya. Nah, ini adalah fase yang pertama ketika anak usia apa? Usia tamyiz. Maka mari kita lihat anak kita sekarang usianya berapa. Kalau sudah masuk usia tamyiz, mulai praktekkan adab ini. Dan tentunya kita perlu memberikan pengarahan, perlu memberikan sosialisasi kepada anak. Jadi kenapa kok ada aturan seperti ini? Maka dijelaskan kepada anak.
Karena di dalam Al-Quran disebutkan ayat sekian ya dalam surat An-Nur. Kenapa kok nggak boleh kecuali harus minta izin? Karena ini adalah 3 waktu aurat. Ya. Ini perlu dijelaskan kepada anak. Dan tentunya yang namanya penjelasan itu butuh waktu. Ya bisa jadi sekali, 2 kali, 3 kali anak belum paham, nanti keempat kalinya baru paham, atau bahkan mungkin 10 kali. Baru itu setelah itu anak itu paham. Ya, ini adalah yang pertama. Fase yang kedua adalah fase ketika anak sudah balik. Yang pertama tadi ketika anak tamyiz, yang kedua ketika balik. Nah, balik itu apa? Kalau tamyiz bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Kalau balik itu adalah usia ketika anak kita sudah mengalami hal-hal berikut ini. Anak kita sudah mengalami hal-hal berikut ini. 1, sudah mimpi basah. Sudah apa? Mimpi basah. Insya Allah pada tahu ya mimpi basah ya. Mimpi basah itu bukan mimpi kecemplung sumur. Ya. Ya, ketika anak sudah mimpi basah, yaitu ketika dia bangun dari tidurnya ternyata sudah keluar sperma. Ya, bukan ngompol. Ya, tapi anak ini sudah keluar sperma dari kemaluannya, berarti dia sudah masuk usia namanya usia apa? Balik. Atau buat kaum wanita dia sudah datang bulan, sudah menstruasi. Ya, sudah datang bulan. Nah, sudah haid. Ya, ini berarti sudah nopo balik. Ya. Atau maaf, di antara tanda balik kata sebagian ulama kita atau kata para ulama kita adalah ketika sudah tumbuh rambut halus di kemaluan. Ini juga tanda nopo balik. Atau tanda yang lainnya balik adalah maaf ketika bagian dada anak wanita mulai menonjol. Ya, ini juga tanda nopo balik. Jadi ada beberapa tanda anak ini sudah masuk usia balik. Nah, kalau sudah masuk usia balik, maka aturannya meminta izin lebih ketat. Kalau tadi usia tamyiz harus minta izin hanya di berapa waktu? 3. Kalau anak sudah usia balik, maka aturannya jauh lebih ketat. Apa aturannya? Di setiap waktu harus izin. Bukan hanya di 3 waktu. Jadi bukan hanya sebelum subuh, habis subuh mau masuk izin. Itu kalau anak sudah usia balik. Bukan hanya ketika tidur siang, ketika sebelum zuhur misalnya belum tidur, ya harus izin. Ya. Bukan hanya ba'da isya, sebelum isya kalau masuk harus izin. Enggak sembarangan. Ya. Bukan hanya ba'da isya, bukan hanya bahkan ba'da maghrib, sebelum maghrib kalau mau masuk kamar orang tuanya harus izin. Dan nanti kita akan jelaskan izin itu adabnya seperti apa. Ketuk pintu, menyebutkan nama, ya. Dan nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jadi ketika anak sudah sampai usia balik, aturannya lebih ketat. Bukan hanya di 3 waktu saja, akan tetapi di semua waktu ketika anak ini akan masuk ke kamar orang tuanya atau kamar orang yang dewasa harus minta izin. Apa dalilnya? Ayat selanjutnya. Kalau tadi surat An-Nur ayat berapa? 58. Sekarang surat An-Nur ayat 59. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza balagal atfalu minkumul huluma." Seandainya anak-anak kalian sudah balik. Ya. Jadi kalau tadi tamyiz, kalau sekarang apa? Balik. Apabila anak-anak kalian sudah usia balik, falyasta'dzinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Di sini tidak dibedakan di waktu anu atau waktu anu. Berarti mutlak kapanpun kalau mau masuk kamar orang tuanya harus minta izin. Kama sta'dzana alladziina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin, dan ini sudah dijelaskan di awal surat atau awal ayat sebelumnya atau sebelumnya lagi.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ditutup ayat tadi seperti ditutupnya ayat sebelumnya. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka monggo para orang tua coba lihat anak jenengan ini sudah balik atau belum? Sudah SMA. Wow, SMA ya kira-kira wis balik ya. Sekarang itu anak-anak balik kadang-kadang sangat sangat cepat karena banyaknya tontonan ya yang dilihat oleh anak. Bahkan kadang-kadang SD sudah balik ya, kelas 5 SD, kelas 6 SD ya, ada yang sudah balik ya. Jadi balik ini pun juga dari satu anak dengan anak yang lain berbeda-beda. Ya, tergantung milieu, ya, tergantung bacaan, tergantung apa yang dia lihat, ya. Maka perhatikan baik-baik adab ini. Ustaz, kok kelihatannya sulit banget Ustaz? Masa mau masuk kamar orang tuanya saja harus minta izin. Jamaah yang kami hormati, tidak ada adab, ajaran, etika yang dipaparkan di dalam Islam tujuannya sekedar mempersulit, itu tidak ada. Tidak ada ajaran Islam tujuannya sekedar ngangel-ngangeli. Itu enggak ada. Setiap aturan pasti ada manfaatnya. Dan tadi di ayat 58 surat An-Nur disebutkan salatu auratin, 3 aurat. Maksudnya apa? Inilah pentingnya anak minta izin. Kita hindarkan semaksimal mungkin mata anak kita melihat aurat yang tidak boleh dilihat, walaupun tidak disengaja. Ya. Kalau nggak minta izin, jeblok langsung masuk, akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Beginilah subhanallah Islam menjaga anak-anak kita. Anak kita ini mutiara. Anak kita ini mutiara yang sangat berharga. Anak kita ini aset yang sangat mahal. Jadi jangan sampai anak kita ini rusak gara-gara kita tidak mengindahkan adab yang diajarkan oleh agama kita. Ketika anak sudah terbiasa melihat aurat orang tuanya, dikhawatirkan nanti dorongan biologisnya itu akan naik sebelum saatnya. Dan kalau sudah naik, akhirnya mencari pelampiasan. Terjadilah pelecehan seksual. Ya. Dan betapa banyak kita mendengar berita, naudzubillah min dzalik, seorang anak SMP memperkosa anak SD. Ya. Ini padahal tidak disengaja. Melihat yang tidak disengaja saja oleh agama kita itu sangat dihindarkan. Apalagi melihat secara sengaja. Dan anehnya sebagian orang tua menyediakan fasilitas itu buat anaknya. Menyediakan fasilitas buat anaknya untuk melihat aurat dengan sengaja. Apa itu? Televisi, TV. Ya. TV yang channelnya itu isinya adalah sinetron, film, ya. Kemudian konser-konser musik yang ada buka-buka aurat di situ. Ini disediakan di rumah, anak dibiarkan nonton tanpa ada bimbingan dan dampingan dari orang tuanya. Ini kan sengaja berarti. Belum lagi menyediakan smartphone, ya gadget, HP yang full internetnya tanpa ada pendampingan dari orang tuanya. Dikasih laptop, disediakan modem internet, dur-duran kapan saja boleh melihat, di dalam kamarnya dikunci, tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Ini bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika anak rusak, bisa jadi orang tua yang merusak sendiri anaknya. Ketika dia menyediakan fasilitas-fasilitas yang tadi saya sebutkan.
Dan saya tidak katakan bahwa fasilitas itu haram, tergantung apa yang dilihat. Ya. Kalau yang dilihat di televisi baik, yang dilihat di internet baik, ya, itu tidak masalah. Ya, karena itulah sarana. Sarana itu tergantung untuk apa. Kalau untuk kebaikan maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Kalau untuk keburukan maka akan mendatangkan untuk keburukan. Maka akan mendatangkan keburukan. Tapi nyatanya yang ada rata-rata di rumah-rumah adalah televisi untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah sekarang banyak alternatif tontonan yang baik. Maka kita bersyukur kepada Allah. Televisi yang ada bisa dimanfaatkan untuk melihat pengajian, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, untuk menyimak hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin cerdas untuk menyikapi media yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sampai di sini pengajian kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan Alhamdulillah sudah ada pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di nomor kami 085600 100 880. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Ustaz di bumi Allah juga mau bertanya, afwan, ana tinggal di rumah petak yang antara ruang tidur dan ruang lainnya tidak tersekat secara sempurna, Ustaz. Nah, karena sempit maka anak tidur atau bergabung bersama kami saat istirahat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membatasi waktu atau keadaan antara kami harus menutup aurat atau tidak dengan anak kami, Ustaz. Anak kami berusia 6 tahun dan kami sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, Ustaz. Syukran jazakallah atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita punya kemampuan harta, maka menyediakan rumah yang luas itu sangat dianjurkan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh sebagian ulama, arba'un minas sa'adah, 4 pemicu kebahagiaan. 4 pemicu kebahagiaan. Salah satunya kata beliau SAW al-baitul wasi'. Salah satunya adalah rumah yang lapang, rumah yang luas. Jadi perhatikan baik-baik, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang luas. Karena rumah yang luas itu akan bisa dengannya kita mempraktekkan adab-adab yang barusan kita pelajari dan juga adab-adab yang lainnya. Jadi kalau Anda punya dana lebih, maka seandainya bisa menyediakan kamar sendiri buat anak, buat orang tua, maka itu lebih baik. Nah sekarang kalau kondisinya seperti itu, belum ada dana untuk memperluas rumah, ya, untuk menyediakan kamar khusus, belum ada dana untuk itu. Maka apa yang seharusnya dilakukan? Dalam kondisi seperti ini maka Anda sebagai orang tua harus berkorban. Apa berkorbannya? Berkorbannya pertama, Anda harus lebih menjaga aurat maksimal. Anda harus lebih maksimal menjaga aurat. Karena sekarang satu kamar, anak dan orang tuanya, bukan beda kamar. Maka mau nggak mau dalam kondisi tidur pun Anda juga harus menjaga aurat. Aurat di sini tidak saya katakan Anda harus pakai jilbab, tidak. Tapi pakai baju yang panjang. Ya. Bawahnya, atasnya juga jangan sampai ya, bagian dadanya ada yang kelihatan misalnya. Jadi kalaupun pakai baju, maka baju yang sampai menutupi bagian dada secara lengkap, ya. Kemudian menghindari pakaian-pakaian yang ketat. Ya, karena usia 6 tahun itu anak sudah tamyiz. Ya. Di usia kita, di rata-rata di negeri kita 6 tahun itu sudah tamyiz. Ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi Anda harus lebih maksimal menjaga aurat. Yang kedua, anak dihindarkan untuk satu kasur berdempetan, apalagi dengan ibunya, seandainya anaknya laki-laki.
atau seandainya anaknya perempuan dengan bapaknya. Dihindarkan untuk dempet dalam satu kasur. Kalau bisa Anda menyediakan 2 kasur, maka anak dipisahkan di kasur berikutnya. Atau seandainya tidak memungkinkan karena keterbatasan lokasi atau tempat, maka anak di bawah atau agak jauh dari kasur orang tuanya, di atas kasur tapi agak jauh. Tidak dempet dengan siapa? Dengan orang tuanya yang berbeda jenisnya. Ya, maksudnya anaknya laki-laki jangan dempet dengan ibunya yang perempuan. Anaknya perempuan jangan dempet dengan bapaknya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan bisa membantu dan saya doakan mudah-mudahan Anda bisa memperbaiki kondisi rumah yang tempat Anda tinggal sehingga bisa mempraktekkan adab yang barusan kita dengarkan. Ya. Ya, na'am, syukran jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz, dan kita memberi kesempatan kepada pendengar Roja Radio dan TV, kepada Akhi yang di Roja, tafadhol untuk menyampaikan pertanyaannya. Na'am, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja, Abu Sifa di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, anak perempuan saya berumur 12 tahun, kelas 1 SMP, belum menstruasi tapi bagian dadanya tampak agak menonjol. Apakah kondisi tersebut menunjukkan sudah balik atau belum? Agar saya bisa memperlakukan anak saya dengan baik dan benar. Silakan Ustaz. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa balik itu tidak harus seluruh pertanda itu ada. Jadi salah satunya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak itu balik. Jadi nggak harus semuanya itu menstruasi. Jadi kalau misalnya dadanya sudah menonjol, maka itu salah satu pertanda bahwa anak Anda sudah balik. Kalau sudah balik, maka terapkan aturan yang tadi sudah kita sampaikan dan juga aturan-aturan agama yang lainnya. Seperti misalnya kalau balik berarti sudah wajib untuk sholat, balik berarti sudah wajib untuk puasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua dari Ibu Artati di Bandung. Bagaimana kalau kita sudah ada kamar masing-masing dan anak kita masih ditidurkan di kamar masing-masing, akan tetapi kalau malam akhirnya mereka pada ke kamar orang tuanya. Nah, bagaimana cara menyampaikan agar anak-anak ini bisa mandiri dan mau tidur di kamarnya sendiri-sendiri, Ustaz? Barakallahu fiik, silakan Ustaz. Wa fiikum barakallah. Bagus, alhamdulillah di rumah sang penanya sudah ada kamar sendiri-sendiri. Tapi kalau malam-malam ternyata pada ngumpul di kamar orang tuanya. Nah, sekarang ngumpulnya itu ngumpul untuk ngobrol atau tidur di situ. Kalau ngumpul untuk ngobrol, kemudian ketika masuk mereka minta izin, tidak masalah. Nanti setelah itu, ya waktunya tidur, maka anak itu diantarkan kembali kemana? Ke kamarnya masing-masing. Wah, ini takut Ustaz kalau tidur sendirian. Nah, disinilah peran orang tua untuk memberikan pengarahan. Kenapa kok harus seperti ini? Kenapa harus dipisahkan? Sebagaimana yang dahulu pernah kita sampaikan ketika kita menerangkan bab tentang memisahkan tempat tidur anak. Ini saya lupa pada silsilah nomor 100 berapa itu kita sudah sampaikan itu. Sampaikan dalilnya kepada anak. Jadi biasakan anak kita itu sejak dini dia itu tahu bahwa hidupnya itu diatur. Hidupnya itu diatur oleh agama. Diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis Rasul SAW. Biasakan seperti itu. Kalau perlu ada dalilnya atau ada ayat Al-Quran, Anda ambil Al-Qurannya. Seperti ini misalnya, masalah ini kan tadi kita sudah tahu surat An-Nur ayat 58 dengan surat An-Nur ayat berapa? 59. Kita suatu saat ketika anak baca Al-Quran, kita bisa katakan kepada anak kita, nak coba kamu buka Al-Quran surat An-Nur, coba ketemu gak surat An-Nur?
Nah, An-Nur kemudian coba ayat 58, baca. Gak paham Bu? Nah, jelaskan. Ini loh nak, ini Allah yang nyuruh. Ya. Ustaz sudah dijelasin tapi anak belum berani. Nah, disitulah peran orang tua mungkin pertama-tama, malam kedua bisa ditunggui. Ya, nggak tidur di situ, ditunggui sampai anak tidur, diceritai sampai anak tidur. Setelah itu Anda kembali ke kamarnya. Dan ini mungkin butuh waktu berapa hari, seminggu, 2 minggu sampai anak terbiasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.